Jesus, Jesus is the Lord. Ya, Shalom, salam anugerah. Berjumpa dengan gue, bukan gue saya, tetapi Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah yang tidak terbatas dan itu memberikan kita satu dorongan untuk kita menjadi kuat dan berani dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab Yesus adalah pribadi grace and truth. YBS. YBS bukan yang bersangkutan, tetapi Yesus beserta. Itu yang mau saya sharingkan kepada saudara melalui Grace Unlimited and Encouragement pagi hari ini. Yesus beserta itu adalah sebuah kenyataan yang tak terlihat, the unseen fact. Sebab bukan saja namanya yang disebutkan dengan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang memang tak terlihat, namun nyata. Namun terlihat jelas pengaruh daripada penyertaan Tuhan itu. Nah, ketika firman itu akan menjadi manusia, telah diberitahukan dulu oleh seorang malaikat kepada Maria. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23 dalam Indonesian Modern Bible, di sana dikatakan, ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua ini supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, ayat 23, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita. Ternyata Tuhan itu adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Jadi sebetulnya ketika menyadari bahwa Tuhan adalah Immanuel, itu berarti Tuhan yang menyertai kita setiap saat, tidak pernah sendiri dan tidak pernah ditinggalkan. Nah, Yesus itu bagi kita, bagi saya dan saudara adalah yang pertama. Yesus itu adalah pencipta. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, pribadi Tuhan, firman yang menjadi manusia. Jadi dia adalah creator dan kita adalah creature. Tapi kita creature bukan sekedar creature seperti pada umumnya. Tumbuhan, hewan, langit, bumi, benda-benda yang lain. Saya dan saudara berbeda. Hari ini di dalam Kristus saya dan saudara adalah new creation. Ciptaan baru. Ciptaan baru di sini bukan berarti berbeda dengan manusia-manusia di perjanjian lama. Tidak. Sama. Kita adalah manusia seperti Adam, Hawa, Nuh, Musa, Daud, dan banyak lagi. Tetapi hari ini kita under grace program, sistem. Kita di bawah sistem anugerah. Di Roma 6 ayat 14 itu dikatakan sin, not dominion. Jadi kita tidak berada di kuasa dosa, tidak berada di bawah dosa, tidak dikuasai dosa. We are not under law, kita tidak di bawah hukum Taurat seperti Israel yang di bawah Taurat ketika dipimpin Musa di padang gurun itu dengan mendirikan sebuah kemah Musa naik ke gunung mendapatkan 10 perintah Elohim, perintah Tuhan. Kemudian dua loh batu itu adalah
The law, hukum untuk Israel. The law itu diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, di bawah tuntunan hukum inilah Israel itu untuk alami pertolongan tuntunan Tuhan. Ya, memang tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu menuntun kepada Kristus. Dan ketika ketemu dengan Kristus, mereka tidak lagi di bawah tuntunan hukum Taurat, tetapi di bawah tuntunan iman. Nah, sejak Yesus di bumi, mereka dituntun oleh iman. Nah, hari ini saya dan saudara, kita ini adalah new creation, ciptaan baru di dalam Kristus. Kita tidak lagi di bawah tuntunan Taurat, tapi saya dan saudara di bawah hukum yang baru, yaitu hukum di dalam Kristus, hukum Kristus. Sebab Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Ketika Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat, jadi akhir kan. Dan itu pun terjadi sejak 2000 tahun lalu. Saya lahir tahun 76, saudara lahir tahun berapa? Kan tidak ada yang umurnya lebih dari 1000 tahun atau 2000 tahun. Berarti kita hidup di bawah masa sekarang adalah bukan masa hukum Taurat. Tapi di dalam Kristus, orang percaya Yesus, sekarang kita berada di masa anugerah Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan telah tiba pada bangsa-bangsa dan tiba kepada saya dan saudara. Jadi dia yang adalah pencipta itu, kemudian sekarang dia juga menciptakan saya dan saudara di dalam Kristus, ciptaan baru. Kita di bawah hukum roh dan kehidupan, saudara, bukan di bawah hukum Taurat lagi. Nah, saudara, di Efesus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, dan untuk memberikan pencerahan kepada setiap orang tentang tugas pelayanan rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa di dalam Elohim yang menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Ini dia. Ternyata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di Indonesian Modern Bible dikatakan bahwa dia telah diberikan anugerah, pewahyuan, revelation untuk apa? Memberitakan dengan tugas pelayanan rahasia. Di sana dikatakan tugas pelayanan rahasia. Wah, apa ini maksudnya tugas pelayanan rahasia? Kenapa sih kok disebut dengan pelayanan rahasia? Nah, ini saudara akan saya bahas di Bible study juga, tetapi di sharing firman ini dikatakan, saudara, and the make all men see what the fellowship of the mystery, which from the beginning, yang sejak semula, from the beginning, beginning ya, bukan beginning, in the beginning, bukan, from beginning, sejak semula, itu telah disembunyikan, from the beginning in the world had been hidden, disembunyikan in God, di dalam Kristus, who created, di dalam Kristus, who created, yang telah menciptakan all things by Jesus Christ, yang telah menciptakan segala sesuatu di dalam dan oleh Yesus Kristus. Wow. Jadi Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu, tapi di dalam Yesus pencipta ini juga disembunyikan sebuah the fellowship of the mystery, sebuah misteri yang tersembunyi. Dan itu apa rahasianya? Rahasianya adalah Christ in you, Kristus di dalammu. Ketika di zaman perjanjian lama tidak ada itu yang namanya Christ in you, Kristus di dalammu. Tetapi hari ini Kristus di dalam kita, inilah the misterinya. Dan sekarang telah dinyatakan misteri itu, bukan misteri lagi, yang lalu misteri. Dan kabar baiknya, YBS, Yesus beserta kita, itu ternyata menyertai di dalam saudara, di dalam saya, dan kita in Christ, di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu bagi kita pencipta. Dan kalau pencipta artinya apa, saudara? Apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Inilah unlimited grace unlimited yang diberikan kepada kita, yaitu grace-nya adalah kita menerima penyertaan Tuhan, YBS, Yesus beserta kita di dalam kita. Dan encouragement-nya, the truth is, kebenarannya adalah dia menuntun kita untuk tidak memperhatikan yang tak kelihatan, tetapi
tidak memperhatikan yang kelihatan, yang kelihatannya mustahil, tidak mungkin, penuh kelemahan, kesesakan. Memperhatikan yang tak kelihatan, yaitu Christ in you, di mana Dia adalah pencipta. Maka apabila engkau mengalami sesuatu di mana tidak ada yang kebutuhanmu belum nampak, maka Yesus sanggup menciptakan jalan yang baru, menciptakan kesembuhan, menciptakan bahkan kesempatan yang baru di dalammu. Katakan amin. Loh, saudara, kejadian kita ini dahsyat dan ajaib kok. Di dalam perut ibu kita masing-masing, di perut mama kita masing-masing. Dahsyat dan ajaib, kejadian kita ajaib. Tentunya ya, hidup kita ya dipelihara dengan ajaib, disertai tanda ajaib. Katakan amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat, melekat erat dengan hatimu. Karena pencipta itu di dalam kita. Ayo sekarang ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat wajahku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus, Tuhan itu tidak pernah sekali-kali meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Dia pencipta. Kita hanya bisa memandang wajahnya, bersyukur, dan percaya bahwa bila engkau alami sesuatu yang tak kelihatan, tak nampak, padahal engkau butuh, Tuhan sanggup menciptakan jalan yang baru, kesembuhan yang baru, berkat yang baru, kesempatan baru di depan saudara. Jangan engkau fokus kepada apa yang sedang terjadi di dunia ini sekarang, pandemi. Tetapi Tuhan sudah ciptakan kesempatan baru dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, Yesus itu adalah bagi kita penyelamat. Dia Savior, kita sinner dulunya. Tapi sekarang dulu kita sinner, pendosa, karena ketemu Savior, maka kita bukan lagi sinner. We are in the Savior, kita di dalam penyelamat kita, Yesus Kristus. Karena dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya sebab Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan dari antara mereka akulah yang paling berdosa. Saulus saja, dia merasa orang paling berdosa karena dia menganiaya, pembenci Yesus, penganiaya, pembunuh orang-orang Kristen pengikut Yesus waktu itu. Itu bisa didatangi Yesus dan diselamatkan. Apalagi saya dan saudara sekarang. Yesus bagi kita pencipta. Apa yang menjadi kebutuhanmu, dia sanggup mengadakan.
Katakan amin. Ia sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, seturut kehendakmu terjadilah. Tapi dia juga penyelamat kita. Yesus, engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Yesus, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya, Yesus juru selamat kita. Dia bukan saja menyelamatkan kita pada waktu yang lalu dari dosa dan penghukumannya, kita diampuni. Tetapi dia sedang menyelamatkan kita hari-hari ini dalam apapun yang sedang engkau jalankan dalam kehidupanmu. Dan dia pasti akan menyelamatkan saudara lagi, dan keselamatan kekal kita terima. Katakan amin. Dan yang ketiga, Yesus itu adalah apa? Penuntun. Yesus bagi kita, dia adalah pencipta, dia penyelamat, dan dia penuntun. Kita the lost, kita orang-orang yang terhilang, dia the light. Dia memberikan kita cahaya sehingga kita tidak pernah terhilang atau tersesat. Di dalam Kristus saudara bukan orang tersesat. Saudara bukan domba yang sedang tersesat. Karena dia memberikan cahaya, memberikan light, terang dalam hidupmu. Sehingga kalau engkau mengalami kegelapan, sebetulnya itu tidak mungkin kita anak-anak Tuhan alami kegelapan. Sebab kita ada di dalam terang, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 23 ayat 3 dikatakan dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Jadi saya dan saudara sekarang ada di jalan kebenaran yang bernama Yesus. Ada yang berkata, tunjukkanlah jalan yang lurus, tapi saudara sudah ada di dalam jalan itu. Tapi mau lurus atau tidak, apapun yang kita alami, kalau Yesus beserta, saudara, percayalah bahwa sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Dia pembela kita. Dia pembela, dia ada di sisi kita. Di sisi kita bukan di sisi kanan atau kiri. Bukan. Yesus tidak menyertai kita dari sisi kanan, kiri, atas, bawah. Tetapi dia menyertai di dalam kamu. Immanuel di dalam kita. Supaya engkau, apapun yang sedang engkau alami di dalam kehidupan ini, dia mau engkau mengalami, melihat penyertaan tuntunan Tuhan itu. Dia menuntun. Tuntunan Tuhan berupa terang. Tuntunan Tuhan berupa firman. Tuntunan Tuhan berupa advice, nasihat. Tuntunan Tuhan berupa tanda-tanda yang ada di sekitarmu. Banyak sekali. Dia menuntun engkau. Ketika saudara menuju jalan saudara gelap, maka ketika lampu itu dinyalakan, tuntunan sudah langsung datang. Bang! Oh, aku jalannya ke sana. Oh, aku mau ngambil barang ini di sini ternyata letaknya. Karena terang kan. Nah, terang Tuhan seperti itu fungsinya. Sehingga terang Tuhan membuat engkau dapat memilih apa yang perlu engkau konsumsi, apa yang tidak, apa yang perlu engkau ambil atau tidak, atau apa yang engkau perlu jalani atau tidak. Itulah tuntunan Tuhan berupa terang ini. Katakan amin. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar,
bersamamu, sama denganmu, aku percaya. Tuhan beserta kita. Dengan Dia kita tidak akan takut. Nah, Yesus bagi kita, YBS, Yesus beserta bagi kita adalah penyelamat, di mana kita adalah creature, Dia adalah creator kita. Oh, sorry. Yesus bagi saya dan saudara adalah Dia pencipta. Kita creature, Dia creator. Yesus bagi kita adalah penyelamat. Dulu kita sinners, Dia savior. Dan sekarang kita ada di dalam savior, di dalam Kristus. Yesus bagi kita adalah penuntun. Kita the lost. Tapi Dia the light. Sekarang kita under His light. Dalam terangnya. Maka sebetulnya tidak berhenti sampai di sana saja. Penyertaan Tuhan Yesus itu ternyata membuat saya dan saudara itu mempunyai langkah iman yang oke. Langkah iman yang oke, membuat hidup kita ini jadi oke. Apa oke? Nah, oke ini saudara betul-betul adalah satu keadaan yang baik sebetulnya, keadaan yang luar biasa kita di dalam Tuhan. Oke itu kan oke, baik gitu kan. Nah, saya dan saudara di dalam Yesus Kristus, kita memiliki juru selamat. Kita dituntun, kita ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu janganlah engkau takut akan apapun yang terjadi di dunia ini. Sebab 3P Yesus bagi kita. Dia YBS kita, Dia Yesus yang beserta kita. Dia pencipta, Dia penyelamat, dan Dia penuntun. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi tantangan hidupmu? Dia sedang menciptakan jalan bagimu. Dia sedang menyelamatkan engkau, dan Dia sedang menuntun engkau. Salam anugerah. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin.